Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya sebagai anak Tuhan, kita semua di dalam perlindungan Tuhan, dan itulah menjadi doa dan harapan saya. Puji Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara mengapa kita harus menaati perintah Tuhan atau perintah Allah. Saya akan mengajak kita untuk membaca dalam Roma pasal 5 ayat 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan karena Dia membuka jalan bagi kita sejak awal. Ketika Adam dan Hawa dipisahkan dari ayah mereka yang memimpin pencarian mereka, Allah membuktikan kasih-Nya ketika Yesus Kristus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Nah, saat kita berhubungan dengan Tuhan hari ini, ingatlah bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia karena karya Kristus di kayu salib. Mengapa kita harus mentaati firman Allah? Ya, ada 4 bagian yang saya akan mau jelaskan kepada kita dalam kesempatan ini. Yang pertama, saudara-saudara, mengapa kita harus mentaati firman Allah? Pertama, ketaatan adalah bukti bahwa kita mencintainya. Jadi kalau ada orang berkata, saya cinta Tuhan, saya mengasihi Allah, tapi tidak melakukan firman menurut firman-Nya, maka itu omong kosong. Ya. Nah, jadi bagian pertama, ketaatan adalah bukti bahwa kita mencintainya. Mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, mengasihi pekerjaan-Nya. Ingatlah bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib ketika kita masih berdosa. Kita mengasihi Tuhan sekarang karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Apa buktinya kita mencintainya? Cukup sederhana. Kami mematuhi perintah Tuhan. Mereka yang mencintai Tuhan melakukan kehendak Tuhan, mematuhi semua firman Allah. Gak ada yang pilih-pilih. Yang kedua, taat adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Ada istilah Indonesia untuk memahami gagasan bahwa ketaatan adalah bentuk syukur. Dan itu adalah kata berutang. Dia yang menebus kita dari hukuman dosa, mengasihi kita, memelihara kita, melindungi kita, dan melindungi kita sampai hari ini. Kita beraktivitas, kita makan, minum, kita pakai. Mungkin saudara berusaha cari, tapi yang melindungi kita bisa melakukan semua itu adalah Tuhan. Makanya kita harus memiliki kesadaran. Jangan kita hanya menjadi pengemis di hadapan Allah. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan cukupi kebutuhan saya. Kita sendiri tidak menjadi pelaku. Di satu sisi kita berkata, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan. Tetapi kita tidak menjadi pelaku, kita tidak taat. Ya. Lakukan apa yang menyenangkan Dia, menyenangkan Tuhan. Dari terima kasih tadi atas cintanya. Haleluya. Yang ketiga, ketaatan membuat kita lebih dekat dengannya. Ya, ketaatan
Mereka yang mengasihi Tuhan harus mentaati perintah-perintahnya. Sudahkah kita mengasihi perintahnya? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan suruh? Atau dulu kita lakukan, sekarang enggak lagi? Kemarin kita lakukan, hari ini enggak. Dulu kita setia sekali, setia dalam hal, setia melayani, setia beribadah, ya, setia berkorban, setia melayani. Tapi sekarang kita coba, ya, mengeluarkan satu alasan. Cuma Tuhan yang tahu kita sanggup atau tidak sanggup. Kita mampu atau tidak mampu. Atau kita orang-orang yang tidak taat. Mereka yang mengasihi Tuhan harus mentaati perintah-perintahnya. Maka Allah akan mendekat kepadanya. Bisakah kita bayangkan hubungan seorang anak yang mengatakan bahwa dia mencintai ayahnya, tetapi tidak menurut kata-katanya, kata-kata ayahnya, kata-kata ibunya. Dia teriak, saya mengasihi orang tua saya, tapi dia sendiri tidak menjadi pelaku. Hubungan itu menjadi semakin jauh. Begitu juga Bapa di surga. Dia yang merindukan hubungan yang intim dengan kita, sehingga dia rela mengorbankan putranya, tunggalnya di kayu salib agar hubungan kita dengan Bapa yang Maha Kudus dapat dipulihkan. Ketaatan kepada Allah memperkuat hubungan kita dengannya. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, membangun sebuah hubungan dengan Tuhan harus memiliki ketaatan. Berkorban. Korban waktu, korban pikiran. Apa saja untuk kemuliaan Tuhan, mari lakukan. Mungkin kita berkorban tubuh, ya. Ada orang cuma berkorban tenaga. Tapi masalah keuangan, dia kikir sekali. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kita yang ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Ketaatan adalah bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Ya, taat adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Ketaatan membuat kita lebih dekat kepadanya. Mari kita lebih dekat kepadanya. Yang keempat, ketaatan menyucikan dan mendewasakan kita. Keselamatan yang kita terima menuntun kita pada tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus. Untuk mencapai tujuan ini kita harus selalu disucikan dan dewasa. Kata suci dalam tulisan suci di atas berarti menguduskan dalam bahasa Inggris. Tingkat pengudusan dalam keselamatan adalah tingkat di mana kita menjadi dikuduskan, didewasakan. Bagaimana itu? Itu adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Kita tidak melakukan kebenaran ini dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Maka Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kemampuan. Ya, sehingga kita mampu melakukan semuanya itu. Bukan dengan kekuatan kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang taat, saudara-saudara, ya, mentaati perintah Tuhan, kita adalah orang-orang kebanggaannya Allah. Karena kita mampu memahami pikiran Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang selalu, ya, untuk mentaati perintah Tuhan. Maka kita adalah anak-anak Tuhan yang dibanggakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua.